Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan ini kita mari membahas tentang hadis-hadis Nabi yang memberikan panduan kepada kita semua tentang bagaimana kita melakukan jual beli, bagaimana kita melakukan muamalah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Hal ini penting sebab ini ajaran dari Nabi. Bukan hanya sekedar menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain, tetapi juga bagaimana kita mendapatkan keberkahan dari apa yang kita lakukan dalam kita bermuamalah tersebut. Nah, itu yang paling penting. Jadi bukan hanya sekedar kita melakukan jual beli toh untuk mendapatkan sesuatu, tetapi kita justru selain daripada kita memperoleh apa yang kita butuhkan, tetapi juga kita mendapatkan keberkahan dari apa yang kita lakukan. Saudara sekalian, pada kesempatan hari ini marilah kita membahas tentang hadis Nabi SAW. Ini ada 8 cara bertransaksi jual beli yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan disimak hadisnya. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Dari Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridhai keduanya. Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam naha, beliau melarang anil muhaqalati, dari muhaqalah. Ini agak susah dibahasa Indonesiakan ya, tapi nanti kita jelaskan per istilah. Wal muzabanah dan muzabanah, wal mukhabarah dan mukhabarah, wa anisunya dan dari sunya, illa antu'lama kecuali jika diketahui. Rawahul khamsatu, diriwayatkan oleh Imam hadis yang 5, illa Ibnu Majah, kecuali Ibnu Majah, wa sahahahu at-Tirmidzi, dan disahihkan oleh Imam at-Tirmidzi. Nah, kemudian hadis yang berikutnya, An Anasin, dari Anas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, qala, beliau bersabda, naha, telah melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil muhaqalati, dari muhaqalah atau dari jual beli muhaqalah, wal mukhadarati, dan dari mukhadarah, wal mulamasati, dan mulamasah, wal munabadzati, dan munabadah, wal muzabanati, dan muzabanah. Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, dari hadis tadi kita dapatkan
Ada istilah muhaqalah. Apa itu muhaqalah? Ini ada beberapa definisi. Menurut Abu Ubaid, menjual makanan yang masih berada di tangkainya dengan biji-bijian. Jadi itu dilarang oleh Rasulullah. Jadi kita menjual makanan, ini bentuk makanan yang masih berada di tangkainya, yang masih berbentuk biji-bijian, itu muhaqalah. Jadi menjual yang masih ditangkai. Kenapa dilarang? Ya karena nggak jelas, belum ada kejelasan, belum clear. Menurut Al-Lais, menjual tanaman sebelum masak dan sebelum diketahui berapa jumlah hasil yang bakal diperoleh, itu muhaqalah. Jadi menjual tanaman yang belum matang, padi, duren, rambutan dan lain-lain yang belum masak dan belum diketahui berapa jumlah hasil yang bakal diperoleh. Nah, itu muhaqalah menurut Al-Lais. Atau yang ketiga, menjual kembang kurma yang masih berada di dalam dahannya dengan buah tamar yang sudah dipetik. Nah, jadi kita ini menukar kurma yang masih yang masih dalam bentuk bunga, masih kembang, kemudian ditukarkan dengan buah tamar yang sudah dipetik. Sementara menurut Imam Malik, muhaqalah itu adalah menyewakan tanah dengan bayaran berupa gandum, makanan atau tanaman yang tumbuh di kawasan tanah tersebut, itu muhaqalah. Jadi menyewakan tanah tetapi bayarannya dengan gandum, tanaman atau makanan yang tumbuh di kawasan tanah tersebut. Nah, sementara menurut Jabir periwayat hadis ini, jadi yang dimaksud adalah menjual tanaman dengan gandum. Jadi yang masih berbentuk tanaman kemudian ditukar dengan gandum. Itulah muhaqalah. Pada prinsipnya larangan ini adalah karena belum ada ketidakjelasan, belum ada clear sebenarnya itu. Jadi alat tukarnya menukarkan sesuatu barang yang sudah jelas dengan barang yang masih belum jelas. Kayak misalnya tadi itu makanan yang masih berada di tangkai tapi dengan biji, ditukar dengan biji. Makanan yang masih di tangkainya, atau tanaman buah yang masih ada di tangkai ditukar dengan biji. Padi misalnya yang masih ada di sawah ditukar dengan biji padi yang sudah kita dalam karung. Atau menjual tanaman yang belum masak dengan yang sudah hasil. Nah, itu kan belum ada kejelasan. Lalu ada istilah muzabanah yang kedua. Apa muzabanah? Muzabanah itu berasal dari kata az-zaban. Zai dibaca patah za, zaban. Adalah menolak dengan cara yang kuat. Karena pembeli dan penjual saling menolak hak masing-masing. Ibnu Umar menafsirkan jadi menjual buah rutob, kurma basah, dengan tamar, kurma kering, menjual zabib, anggur kering, dengan ainab, anggur basah. Sementara kurma basah dan anggur basah itu masih berada di atas pohonnya. Jadi berbeda dengan kurma kering dan anggur yang sudah kering. Itu juga sama seperti tadi, dekat dengan arti muhaqalah. Nah, tarifnya adalah menjual buah yang masih berada di atas pohon dengan buah yang serupa dengan yang telah dipetik. Itu muzabanah. Itu juga termasuk cara tukar menukar yang dilarang oleh Rasulullah. Nah, berikutnya adalah mukhabarah. Apa mukhabarah? Mukhabarah itu jadi bekerja sama antara pemilik tanah dengan petani, membagi hasil tanaman, hasil bercocok sesuai dengan tanaman yang tumbuh daripadanya. Jadi mukhabarah jadi berbagi hasil
bercocok tanam di atas tanah dengan membagi hasilnya sesuai dengan tanaman yang tumbuh daripadanya, itu mukhabarah namanya itu. Itu juga termasuk yang dilarang. Lalu ada asunya. Apa asunya? Asunya itu adalah al istisna, maksudnya adalah seseorang penjual berkata, aku menjual barang ini kecuali sebagian daripadanya. Itu asunya namanya. Itu tidak boleh juga. Jadi kita misalnya itu menjual barang tidak utuh, ada hal yang dikecualikan. Jadi asunya. Lalu illa antu alama, melainkan jumlah pengecualian itu telah diketahui dengan pasti. Jadi kecuali jika barang yang dikecualikan itu diketahui dengan pasti, maka dalam keadaan seperti ini dibolehkan menjual suatu barang dengan pengecualian dan tidak ada larangan jual beli di dalamnya. Ini sama halnya dengan seorang penjual berkata, aku menjual semua kotak ini kecuali kotak yang ini. Nah itu kalau itu kan jelas ya. Maka kalau menjual sesuatu barang kemudian ada yang dikecualikan sementara yang dikecualikannya itu tidak ketahui, maka itu tidak boleh. Nah kalau diketahui maka itu berarti diperbolehkan. Artinya yang dikecualikan itu ya jelas. Misalnya menjual 10 kotak kecuali kotak yang ini. Nah itu boleh kalau cara begitu. Ya intinya harus ada kejelasan saja kasusnya itu kan begitu ya. Nah itu saudara sekalian ya. Lalu tadi ada kata al-mukhadarah. Al-mukhadarah bukan muhadarah tetapi muhadarah. Apa muhadarah? Muhadarah itu adalah menjual buah atau biji-bijian sebelum buahnya kelihatan sempurna. Itu muhadarah juga dilarang oleh Rasulullah. Misalnya padi belum menguning, ya baru hijau, atau misalnya buah duren masih pentil, buah jeruk masih pentil, gak boleh dijual. Itu dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ada al-mulamasah. Ada al-mulamasah, jadi seorang lelaki menyentuh pakaian orang lain pada waktu malam atau siang, kemudian dia tidak menerima pakaian tersebut kecuali orang yang menyentuhnya membeli barang tersebut tanpa diperbolehkan melihatnya terlebih dahulu. Jadi ini jual beli tidak boleh dilihat tetapi harus diraba. Nah, kalau sudah diraba berarti harus beli tetapi gak boleh dilihat. Menurut Ma'mar, al-mulamasah itu adalah seseorang menyentuh pakaian dengan tangannya dengan tidak boleh memeriksanya kecuali menyentuh pakaian itu. Jadi itu juga termasuk yang dilarang oleh Rasulullah. Jika telah menyentuhnya, maka orang yang menyentuhnya itu wajib membelinya. Kemudian ada istilah munabadah. Nah, menurut Az-Zuhri, jual beli ini dilakukan ketika seseorang berkata, lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, kemudian aku akan melempar apa yang ada padaku untukmu. Nah, menurut Abu Hurairah, jual beli ini dilakukan dengan cara berkata, aku akan mengeluarkan apa yang ada padaku dan engkau pula mesti mengeluarkan apa yang ada padamu. Itu munabadah. Jadi saling jual beli yang saling melempar, aku lemparkan, kemudian kamu juga melemparkan, kan tidak tahu itu. Yang dilemparkan bentuknya apa, yaitu kan sekendak hatinya orang yang akan melempar. Jadi ini ketidakjelasan di dalam hal jual beli, makanya ini termasuk jual beli yang dilarang. Kemudian setiap mereka wajib membeli barang yang telah dikeluarkan oleh rekannya sendiri tanpa melihat terlebih dahulu barang tersebut. Nah ini tanpa melihat terlebih dahulu barang tersebut, kecuali tarif ini memiliki makna yang sama. Nah saudara sekalian, secara umum hadis ini memuat 8 jenis transaksi jual beli yang biasa dipraktekkan masyarakat jahiliyah. Kemudian Islam melarangnya karena mengandung unsur penipuan dan spekulasi. Kayak misalnya orang menyentuh, kemudian orang yang
menukarkan barang menjualkan tumbuhan yang sudah jadi, yang sudah dipetik dengan barang yang yang sudah jadi atau yang masih berada dalam pohon, atau misalnya melemparkan sesuatu kemudian melemparkannya lagi kemudian wajib dibeli jika dilemparkan. Itu kan tidak jelas ya, ada unsur ada unsur spekulasi. Nah, seperti menjual barang yang tidak diketahui dengan jelas kadarnya, tidak diketahui dengan pasti keadaan barang yang hendak dijual. Seperti menjual buah anggur basah dengan anggur kering, menjual buah yang masih berada di atas pohon meskipun sama jenisnya, atau menjual sesuatu yang disertai syarat yang tidak diketahui. Nah, dalam hadis pertama terkandung juga larangan melakukan suatu pekerjaan di mana pekerjaan belum mengetahui dengan pasti berapa sebenarnya jumlah upah yang mesti dia terima kelak setelah kerjanya selesai. Ini juga sama, ini enggak boleh dikerjakan ketika ada pekerjaan kemudian belum jelas berapa gaji yang akan diterima, berapa upah yang akan diterimanya. Makanya ya ketika kita mengontrak pekerjaan ya harus dalam bentuk kontrak dulu, berapa jenis pekerjaannya apa, kemudian berapa jam harus dikerjakan, jam kerjanya kapan, kemudian dan berbagai aturan main termasuk upahnya berapa. Itulah hadis Nabi mengatur bagaimana supaya tadi bukan hanya sekedar bukan hanya sekedar mendapatkan sesuatu tetapi juga keberkahan. Makanya dalam jual beli itu tadi 8 jenis jual beli yang disampaikan oleh Rasulullah itu mengandung ketidakjelasan. Jadi ada unsur spekulasi, ada unsur ketidakjelasan, ada unsur samar dalam hal jual beli. Jadi yang namanya jual beli itu kan syarat utamanya harus antaradin. Jadi harus saling ridho antara penjual dan pembeli. Jelas ya? Nah, baik. Nah, berikutnya adalah hadis larangan menemui dan membeli barang yang dibawa oleh kafilah yang baru sampai. Jadi larangan menemui dan membeli barang yang dibawa oleh kafilah yang baru sampai. Bismillahirrahmanirrahim. Antawus an ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la talaqqaur rukbana wala yabi'u hadirun libadin. Qultu libni Abbas ma qawluhu wala yabi'u hadirun libadin, qala la yakunu lahu simsaran, muttafaqun alaih wal lafdhu lil Bukhari. Kemudian Wan Ibni Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la talaqqaul jalaba faman tulqiya pashturiya minhu fa idza ata sayyiduhu asuqa fahuwa bil khiyari. An Ibni Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la talaqqaul jalaba faman tulqiya pashturiya minhu fa idza ata sayyiduhu as-suqa fahuwa bil khiyari. Ya, mari kita lihat terjemahnya.
An-Tawus dari Tawus an Ibni Abbas dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la talaqau rukbana, janganlah kalian menemui kafilah yang baru datang. Wala yabi'u hadirun libadin, dan orang yang ada menyaksikan kedatangan tidak membeli kepada orang pinggiran yang baru tiba. Jadi wala yabi'u hadirun libadin, dan orang yang ada menyaksikan kedatangan tidak membeli kepada orang yang tidak membeli kepada orang pinggiran, artinya yang baru datang. Qultu libni Abbas, aku bertanya kepada Ibnu Abbas, ma qauluhu wala yabi'u hadirun libadin, apa maksud sabda Rasulullah la yabi'u hadirun libadin? Qala, beliau berkata, la yakunu lahu simsaran, tidak boleh menjadi calo baginya. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati Bukhari dan Muslim, wal lafdzu lil Bukhari, sementara lafadznya bagi Imam Bukhari. Kemudian hadis yang kedua, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, qala, beliau bersabda, beliau berkata, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la talaqaul jalaba, janganlah kalian keluar menjumpai peniaga yang membawa barang. La talaqaul jalaba, janganlah kalian keluar menjumpai peniaga yang membawa barang. Faman tuluqiya, barang siapa menemui kafilah, pasturiya minhu, kemudian belanja darinya, Fa'idha ata sayyiduhu pasturiya minhu, maka kemudian belanja darinya, Fa'idha ata sayyiduhu as-suqa, maka jika tuan atau pemiliknya telah datang ke pasar, fahuwa bil khiyari, maka dia penjual memiliki hak pilih. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, saudara sekalian, mari kita lihat arti kata dari hadis ini. Ini ada kata la talaqau. La talaqau itu janganlah kalian keluar untuk menemui. Lalu ada kata rukban. Asal kata rokibun, yang dimaksud adalah seseorang yang membawa barang perniagaan, kemudian dia didatangi orang lain untuk membeli barang yang dibawanya itu dari negeri lain. Nah, di sini hanya sekedar menyebutkan kebiasaan masyarakat Arab pada masa itu, karena peniaga yang berkendaraan atau rokib dengan peniaga yang berjalan kaki adalah sama saja sebenarnya itu. Lalu ada kata hadirun, artinya adalah orang yang menyaksikan kedatangan orang yang datang. Badin adalah orang pedalaman atau pesisir, yaitu orang yang bertempat tinggal di pinggiran kota atau di kampung. Lalu ada kata simsaran. Ada kata simsaran. Simsaran adalah orang yang bertanggung jawab terhadap keselamatan suatu perkara, namanya simsar. Kemudian kata ini digunakan untuk menyebut orang yang mengurus jual beli barang milik orang lain dengan syarat dia memperoleh imbalan di atas penjualan barang tersebut, atau disebut dengan sales kalau sekarang ya. Lalu ada kata la talaqaul jalaba, jangan kamu keluar meninggalkan pasar atau kampung untuk menemui peniaga yang membawa barang dagangan. Sayyiduhu, pemilik barang, bil khiyari, dia boleh memilih untuk meneruskan transaksi sebelumnya ketika berada di luar pasar atau malah membatalkannya. Baik, ini makna umum hadis yang pertama. Seseorang yang membawa barang dari suatu negeri ke negeri lain untuk tujuan niaga, pada dasarnya didorong adanya perbedaan harga. Jadi orang itu pemilik barang, oleh karena itu pemilik barang jika ingin membawa suatu barang ke negeri lain, melakukan survei harga dulu untuk mengkalkulasi keuntungan yang akan diperoleh.
Dengan cara ini dia akan memperoleh keuntungan yang berlipat ganda. Berbeda jika dia ditemui peniaga setempat sebelum masuki pasar, karena peniaga setempat pasti berusaha merahasiakan harga barang yang dibawa kafilah tersebut. Dengan demikian dia hanya memperoleh sedikit keuntungan atau malah mungkin dia menuai kerugian dan dia menyesal. Juga akan mendatangkan kesan buruk kepada pembeli yang datang ke pasar, di mana mereka akan menjumpai barang tersebut berharga lebih tinggi karena diperoleh melalui banyak tangan. Inilah mana at-talaqi ar-rukban itu yang dilarang itu. Talaqi rukban itu. Jadi maksud larangan jangan mencari calo atau larangan membeli barang. Maksud dari hadis ini adalah larangan menjadi calo atau larangan membeli barang kafilah yang baru sampai adalah karena Rasulullah mengetahui bahwa kemaslahatan orang banyak itu mesti lebih diutamakan daripada kemaslahatan pribadi gitu ya. Jadi kalau yang dari kampung datang ke pasar ya harus langsung ke tengkulak. Atau misalnya dia sendiri yang akan menjualnya supaya apa? Ya dia akan mendapatkan keuntungan ya tidak terlalu dibagi-bagi gitu ya. Jadi kita sementara mungkin ketika banyak tangan maka akan menjadi apa? Ya harga akan semakin tinggi kan begitu. Inilah persoalan yang biasa dilakukan, yang harganya dari petani itu pisang cuma 6.000, kemudian diantar atau dibeli sama tengkulak, kemudian tengkulak menjualnya lagi kepada tengkulak menjualnya lagi kepada orang yang punya kios, barulah dijual kepada konsumen. Jadi berapa itu? 1, 2, 3 tangan berarti kan? Atau 1, 2, 3, 4 baru sampai ke tangan pembeli. Jadi ini kan berlipat. Jadi jika harga 1 kilo dari petani cuma 4.000, maka ketika dijual kepada konsumen menjadi 12.000. Wah ini kan jadi apa? Mahal sekali. Ya begitupun misalnya ikan dari seorang nelayan yang susahnya setengah mati, bahayanya setengah mati itu kan ke tengah laut pada tengah malam, kemudian mencari ikan, kemudian jual ke tengkulak, dari tengkulak jual lagi ke tengkulak jual lagi ke pemilik kios di pasar atau misalnya ke supermarket. Nah dari supermarket dari itu berarti apa? Baru sampai ke konsumen. Jadi harga kan apa? Semakin berlipat. Nah hadis yang kedua mana umum hadis yang kedua telah diterangkan alasan larangan jual beli talaqi ar-rukban ialah karena Islam lebih mengutamakan kemaslahatan kelompok berbanding kemaslahatan pribadi. Jadi larangan menipu dan larangan melakukan unsur ketidakpastian dalam berjual beli. Itulah patokan di dalam Islam. Pertama, kemaslahatan umum itu harus lebih diutamakan daripada kepentingan pribadi. Kemudian yang kedua, dalam jual beli itu gak boleh ada tipuan dan tidak boleh juga ada unsur ketidakpastian. Nah dalam hadis ini ditambahkan hukum dan jalan keluar jika jual beli talaqi ar-rukban itu terjadi ialah pedagang atau kafilah yang membawa barang berhak untuk membeli atau hiar jika telah sampai di pasar dan mengetahui harga, dia boleh meminta kembali barang. Jika apa? Jika dia merasa dirugikan. Atau misalnya boleh juga dia meneruskan transaksi yang telah dilakukan sebelumnya ketika mereka masih berada di luar pasar. Nah itulah saudara sekalian ya. Jadi kita dari hadis ini jelas bahwa kita mendapatkan beberapa hukum yang bisa kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama bahwa dari 2 hadis yang tadi kita bacakan itu memuat larangan dalam jual beli sebagai berikut.
Pertama, larangan menemui dan membeli barang yang dibawa oleh kafilah yang baru sebelum sampai ke pasar. Nah, ulama bersepakat bahwa hukum jual beli seperti ini adalah makruh, tetapi tidak seorang ulama pun yang mengatakan jual beli seperti ini fasid jika sudah terlanjur terjadi. Namun Imam Asy-Syafi'i menetapkan hak pilih atau khiyar bagi penjual ketika sudah memasuki pasar dan mengetahui harga yang sebenarnya. Ulama berbeda pendapat dalam menentukan tempat yang dianggap makruh melakukan jual beli seperti ini. Yang menurut ulama madhab Syafi'i dan sekelompok ulama yang lain, jual beli talaki ar-rukban hanya berlaku apabila dilakukan di luar kawasan suatu negeri yang menjadi tujuan perniagaan. Jadi sebelum sampai ke negara tujuan. Menurut Imam Malik, Imam Ahmad dan Ishaq, jual beli talaki ar-rukban itu makruh jika dilakukan di luar pasar yang menjadi tujuan para peniaga. Menurut ulama madhab Hanafi, jual beli ini tetap dilarang ketika menimbulkan kerugian bagi penjual. Nah, pada pendapat lain mengatakan bahwa syarat untuk mengharamkan jual beli talaki ar-rukban ini adalah jika pembeli yang menemui pedagang yang baru datang dari tempat yang jauh itu berbohong tentang harga sebenarnya di pasar setempat, kemudian mereka membeli barang tersebut dengan harga yang lebih murah daripada harga pasaran. Itu yang tidak boleh menurut menurut pendapat lain ya. Pendapat lain itu ya, jadi isunya itu ya tidak apa-apa, tetapi ketika harganya harus jelas dulu berapa. Jadi yang nggak boleh itu menyembunyikan harga. Jadi orang itu bisa menjual lebih murah kemudian nanti dia menjualnya lebih mahal. Itu yang tidak boleh. Pendapat lain juga mengatakan bahwa jual beli seperti ini haram jika pembeli menyampaikan perkara-perkara yang mungkin merugikan para peniaga tersebut. Adapun kesemua syarat ini tidak mempunyai landasan dalil baik sunnah maupun dari ijma ulama. Yang kedua, larangan jual beli al-hadir libadi. Jadi orang yang menyaksikan datangnya peniaga kepada orang yang baru datang, yang dari kampung, dari petani. Jumhur ulama menggambarkan larangan ini adalah ketika peniaga asing membawa barang miliknya tiba di suatu negeri, maka penduduk kampung itu datang untuk membeli barang tersebut dengan mengatakan bahwa inilah harga yang sedang berlaku di negeri ini. Bahkan dia berani mengatakan harga pembelian tersebut lebih tinggi daripada harga pasaran yang ada pada saat ini. Nah, pembeli di sini hanya sekedar menunjukkan kebiasaan masyarakat pada masa itu. Karena hukum masalah ini boleh terjadi dalam bentuk jenis pembelian yang lain. Ini karena asal larangan dari jual beli ini mungkin karena menyebabkan permusuhan antara pembeli dan penjual. Inilah pendapat madhab ulama Syafi'i dan madhab Hambali. Jadi saudara sekalian, sebagaimana tadi disampaikan, jadi ini yang dilarang itu ketika orang yang hadir, orang yang ada di kota itu, yang di kota kemudian dia mengatakan harga yang tidak sebenarnya kepada orang yang datang dari kampung, ya taulah ini orang Baduy misalnya itu, harga di sini sekian, padahal tidak sebenarnya, itu yang dilarang. Nah, menurut Imam Malik, sesungguhnya tidak dikatakan badui atau orang pinggiran kecuali orang yang melakukan pembelian yang serupa dengan hadis tersebut di atas. Adapun orang yang telah mengetahui harga pasaran suatu barang, dia tidak termasuk ke dalam larangan tercantum di dalam hadis tersebut, dan hal ini disepakati oleh madhab Syafi'i dan madhab Hambali dalam bentuk jual belinya. Jadi kalau misalnya
orang yang datang dari pinggiran kemudian datang ke kota dan dia tahu tentang harga, kemudian dia menjual sebelum sampai ke pasar, itu tidak apa-apa. Jadi yang penting adalah kejelasan harga supaya tidak ada orang yang dirugikan. Itu saja intinya. Sementara menurut mazhab Hanafi, maksud larangan jual beli hadir lil badi adalah orang setempat dilarang menjual keperluan atas penduduk kampung pada saat harga barang sedang melonjak naik akibat komoditi tersebut sedang langka. Jadi orang menurut mazhab Hanafi, jadi yang dimaksud dengan jual beli hadir lil badi adalah orang setempat dilarang menjual. Jadi kan ada orang kampung kemudian harga sedang melambung tinggi, ini dalam rangka menjaga stabilitas harga sebenarnya, itu untuk menjaga ketersediaan barang. Jadi ketika ada orang kampung datang atau dari kampung lain datang, dari negara lain datang, sementara ketersediaan barang di kita itu langka, ini untuk menjaga stabilitas, maka itu tidak boleh, dilarang jual beli hadir lil badnya. Ini menurut madhab Hanafi. Nah, menurut pensyarah, tafsiran yang dikemukakan oleh madhab Hanafi ini sama sekali tidak disokong oleh hadis tersebut di atas, ya. Jadi para ulama bersepakat bahwa hukum haram itu terjadi apabila telah mengetahui larangan yang terdapat dalam hadis ini dan peniaga setempat menawarkan barang dagangannya kepada penduduk kampung. Berbeda jika orang yang menawarkan barang itu penduduk kampung kepada penduduk setempat, kecuali kalau begitu, itu tidak apa-apa. Nah, yang kedua, larangan menjadi calo. Gak boleh tuh jadi calo. Dia melakukan tugasnya karena diupah atau sebaliknya. Inilah pendapat jumhur ulama. Sementara Al-Bukhari dan sekumpulan ulama membolehkan kerjanya sebagai calo itu jika dilakukan tanpa meminta upah. Jadi kalau meminta upah ya gak boleh. Bagi mereka kerja ini merupakan salah satu bentuk nasihat dan saling tolong menolong. Namun pendapat ini tidak dapat dijadikan pegangan. Jadi misalnya itu menjadi perantara, kemudian dia jadi calo lah. Jadi perantara, kalau dia minta diupah itu tidak boleh. Kecuali kalau misalnya untuk menolong, itu ya tidak apa-apa. Yang keempat, larangan melakukan penipuan terlebih dalam urusan perniagaan. Ini gak boleh ada penipuan dalam perniagaan. Kemudian mendahulukan kemaslahatan orang banyak atas kemaslahatan pribadi. Jadi ini Islam itu. Jadi yang harus didahulukan kemaslahatan umum atas kemaslahatan pribadi. Yang keenam, larangan jual beli talaki ar-rukban. Nah, tadi sudah kita jelaskan. Lalu hak pilih atau khiyar merupakan hak pemilik barang setelah sampai di pasar. Dia boleh meneruskan transaksi yang telah dilakukan di luar pasar atau membatalkannya. Inilah pendapat Imam Syafi'i dan sekumpulan ulama. Sementara menurut Imam Abu Hanifah dan sekumpulan ulama yang lain, pemilik barang tidak mempunyai hak pilih atau khiyar. Nah, saudara sekalian, itulah dua hadis tentang larangan yang terjadi di dalam jual beli, yaitu talakul rukban, kemudian hadir, bai'u hadir lil badi. Ya, sudah kita jelaskan mananya apa. Semoga kita terhindar dari perilaku-perilaku dalam berbisnis dan berniaga sebagaimana yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan kita mendapatkan keberkahan dari perniagaan, dari jual beli atau mungkin dari belanja kita semua. Yang paling penting adalah berkahnya, saudara sekalian. Baik, itu saja pertemuan kita di hari ini. Semoga bermanfaat dan kita senantiasa mendapatkan pengetahuan yang bisa membimbing kita di dalam kehidupan kita, sehingga kita terhindar dari perbuatan-perbuatan yang makruh, lebih-lebih yang diharamkan, dan kita lebih didekatkan kepada hal-hal yang halal. Sebab panduannya adalah
kita diminta untuk mendahulukan kita memakan yang halal, meminum yang halal, memakai yang halal dan yang thayyib. Jadi halal, thayyib. Kemudian berikutnya wala tusyrifu. Jadi halal, thayyib, tidak berlebihan. Itulah konsep dasarnya. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.